Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kabar kalian semua baik dan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Putri Nuraini, Ibu yang akan mengisi materi kalian pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, kerjasama, lalu ada bunyi yang merambat di daun telinga, dan yang ketiga tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu harap anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini, walaupun pembelajaran pada hari ini dilaksanakan secara online. Nah, anak-anak bekerja sama itu bisa dilakukan kapan saja loh. Tidak hanya saat di dalam kelas atau saat pelajaran saja, tetapi bekerja sama juga bisa dilakukan saat anak-anak bermain bersama teman-teman. Contohnya, saat anak-anak bermain bakiak. Bakiak merupakan permainan menggunakan sepasang papan panjang menyerupai sandal yang terbuat dari kayu yang ringan dengan pengikat kaki yang terbuat dari ban bekas. Permainan bakiak berasal dari Sumatera Barat. Bakiak merupakan permainan yang membutuhkan kerjasama, karena ketika bermain bakiak, anak-anak perlu menyeimbangkan gerakan kaki antara anggota kelompok agar dapat berjalan dengan mudah. Yang dapat kita pelajari dari permainan bakiak tadi adalah saling menghargai dalam kerjasama akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Saat bermain bakiak, tentunya kita harus mendengarkan arahan dari guru dan teman-teman kita. Masih ingat tidak tentang pentingnya indera pendengaran? Ayo kita ingat-ingat kembali. Nah, secara umum indera pendengaran manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, yang kedua ada telinga tengah, dan yang ketiga ada telinga dalam. Telinga luar berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi dari lingkungan yang akan diteruskan ke telinga tengah. Bagian dari telinga luar yang pertama, daun telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan dan meneruskan bunyi. Yang kedua, itu ada lubang telinga, berfungsi untuk meneruskan bunyi. Lalu yang ketiga ada liang telinga. Nah, liang telinga ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke gendang telinga. Lalu kita ke telinga bagian tengah. Telinga tengah itu berfungsi untuk mengubah bunyi dari telinga luar untuk menjadi getaran. Bagian-bagian dari telinga tengah itu yang pertama ada gendang telinga yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Lalu yang kedua ada 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu terdiri dari yang pertama tulang martil, yang kedua tulang landasan, dan yang ketiga ada tulang sanggurdi. Nah, fungsi dari 3 tulang pendengaran itu adalah untuk memperkuat dan menghantarkan getaran. Lalu bagian yang ketiga saluran ekstasius. Saluran ekstasius ini berfungsi untuk menghubungkan rongga mulut dengan rongga telinga dalam mengatur keseimbangan udara. Lalu bagian yang terakhir itu ada telinga dalam, berfungsi untuk mengubah getaran dari telinga tengah menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui syaraf menuju ke otak. Bagian telinga dalam yang pertama ada 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, lingkaran oval, yaitu berfungsi meneruskan getaran atau bunyi ke rumah siput. Lalu yang terakhir ada rumah siput. Rumah siput berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah, untuk mengetahui proses masuknya bunyi ke indera pendengaran, kita lihat video yang berikut ini. Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah
itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi pokok atau pikiran utama dari suatu paragraf. Nah, kalau gagasan pendukung sendiri itu adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok tersebut. Nah, sekarang kita baca mengenai tong sampah gotong royong. Nah, di sini ada teks berjudul tong sampah gotong royong. Di sini kita baca yang paragraf pertama dulu ya. Ada yang berbeda setelah senam pagi dari hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Dari paragraf 1 ini, kita cari gagasan pokoknya sesuai dengan penjelasan Ibu sebelumnya. Nah, sesuai dengan penjelasan Ibu sebelumnya, maka gagasan pokok pada paragraf pertama ada di kalimat pertama, yaitu ada yang berbeda setelah senam pagi. Nah, untuk selanjutnya kalian silakan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat buat anak-anak semua. Dan anak-anak semua paham tentang materi yang Ibu sampaikan. Tadi Ibu sudah menyampaikan yang pertama mengenai, benar banget, mengenai bakiak dengan kerjasama. Lalu yang kedua ada masuknya bunyi ke indera telinga. Dan yang terakhir ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Ibu berikan dengan baik ya. Ibu harap kita tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah.